Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Gen Bincang, Gen Tegal, bincang-bincang. Nah teman-teman, hari ini kita kedapatan untuk podcast di perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Tentunya aku nggak sendirian nih, jangan lupa perkenalin ya, aku Dewi Kartika Chandra. Dan hari ini kita bareng sama Mas Muhammad Fitron selaku Ketua Korkom Genbi Tegal. Dan juga ada narasumber yang luar biasa nih satunya, yaitu ada Mas Arief Fajar Firmansyah selaku Asisten Analisis Unit Data Statistik dan Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Selamat siang Mas Arief. Halo, siang. Selamat siang Mas Fitron. Siang. Oke, nah hari ini kita juga bakal bawa tema yang sangat luar biasa, yaitu Make a Great Leader and Good Teamwork. Nah sebelumnya, karena hari ini kita ngajak Ketua Korkom kita, aku mau nanya dulu nih, kalau dari Mas Fitron sendiri sudah menjadi great leader sama udah punya good teamwork atau belum nih sama teman-teman Genbi Tegal? Oke, saya jawab untuk mengenai great leader. Secara jujur dari saya pribadi memang sepertinya belum mencapai tahap untuk menjadi great leader. Tapi saya di Genbi ini, Genbi Tegal, saya diamanahkan di periode ini menjadi Ketua Korkom Genbi Tegal 2022. Saya berusaha menjadi pemimpin yang baik. Sedangkan untuk mengenai good teamwork, saya rasa dengan banyak kegiatan, banyak kepanitiaan yang saya telah ikuti, itu menjadi bukti bahwa saya memiliki skill good teamwork. Oke, nah hari ini kita juga harus tahu nih, kalau pendapat dari Mas Arief sendiri mengenai great leader dan good teamwork, itu menurut Mas Arief seperti apa nih? Oke, kalau menurut saya ya, great leader itu dia bisa jadi panutan. Ketika dia ada, semuanya ikut senang. Ya, itu teamwork juga artinya sebenarnya tidak bergantung sama pimpinan, karena semuanya bisa berjalan sesuai dengan arahan pimpinan. Pimpinan cukup mengarahkan, leader cukup mengarahkan 1-2 kali. Setelah itu teman-teman timnya jalan semua. Nah, kalau ada feedback, nanti leadernya bisa kasih feedback lagi. Oke, berarti kalau misalkan leader itu hanya meniru 1-2 karena udah pasti bisa membentuk sebuah good teamwork tentunya nih Pak. Iya, Jadi, betul. betul, sangat betul. Oke, kalau yang saya dengar-dengar nih, karena mau ketemu sama Mas Arief, kan saya harus belajar referensi banyak banget dong. Saya nggak mau sampai ketinggalan banyak ya Mas ya. Jadi ketika saya baca itu, kalau masuk ke Genbi itu harus selalu aktif organisasi. Itu kenapa tuh Mas? Sebagai persyaratan ataukah agar seperti apa nih untuk teman-teman Genbi Tegal? Ya, sebenarnya adalah ketika Bank Indonesia membentuk Adya Genbi ini adalah salah satu wujud kami mengapresiasi teman-teman generasi muda, di mana Genbi ini bisa menjadi wadah teman-teman untuk belajar berorganisasi. Organisasi itu kan bisa jadi leadernya atau bisa jadi timnya. Timnya kuat, leadernya oke. Nah, itu kalau sudah tumbuh, sudah terbiasa dengan baik, nanti suatu saat ketika masuk dunia kerja atau menjadi wirausaha, jadi pengusaha, otomatis jadi leader juga ya. Mereka sudah bisa dan sudah terbiasa untuk menjadi tim yang solid dan leader yang oke. Luar biasa banget. Kalau pendapat dari Mas Fitron gimana nih? Oke, tentunya ketika kita berada di organisasi, kita bakal mendapatkan beberapa ilmu yang sangat berguna. Yang pertama, manajemen waktu. Jadi di organisasi kita dilatih untuk membagi waktu. Kita kan di organisasi banyak melakukan program kerja. Jadi kita harus bisa tuh membagi kapan kita kuliah, kapan kita menyempatkan waktu untuk urusan organisasi. Yang kedua adalah komitmen. Jadi di organisasi kita tentu siap dengan segala resiko, dengan segala kegiatan yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah mentalitas. Jadi di organisasi kita dilatih dengan sangat kuat, dengan sangat hebat untuk meningkatkan mentalitas kita. Karena kan di organisasi banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya mungkin bisa dikatakan berat dan challenging, menantang. Dan begitu pula ketika masuk di komunitas Genbi Tegal, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Kita banyak dihadapkan oleh program kerja yang mungkin sedikit menantang. Wah, jawabannya sangat luar biasa banget nih dari Mas
Ketua Korkom Genbi Tegal. Dan begitupun tadi kan dari Mas Arief sendiri itu menjelaskan nih mengenai kalau kita masuk Genbi emang harus ada persyaratan aktif organisasi untuk membentuk nanti kita biar kedepannya lebih matang lagi. Nah, pas saya amin-aminnya segera menjadi fresh graduate dong ya. Amin, doanya dong Mas ya. Amin. Nah, Amin, amin. pas saya baca itu ada konsep FGD dan LGD. Kalau menurut Mas Arief sendiri yang sudah berpengalaman nih, kalau menanggapi FGD dan LGD buat teman-teman Genbi biar semakin bisa meningkatkan manajemen standar sumber daya manusianya itu bagaimana nih Mas? Ya, jadi FGD sama tadi apa? LGD. LGD. Oke. Prinsipnya itu adalah bagaimana kita itu bisa mengemukakan pendapat yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menerima pendapat orang lain. Itu yang penting. Jadi tidak hanya bagaimana sih dari sisi kita saja, tetapi yang kadang kita tidak bisa adalah mendengarkan. Itu juga penting. Menambahkan Chan Oke. tentang FGD dan LGD. Di Genbi Tegal secara tidak langsung kita melatih tentang LGD dan FGD. Contohnya ketika kita masuk dalam program kerja. Beberapa waktu lalu Genbi Tegal mengadakan kegiatan leadership camp dengan dibungkus konsep GNPIP. Di sana kita berdiskusi mengenai kepemimpinan, berdiskusi mengenai inflasi pangan. Jadi kan memang sudah tugas anggota Genbi sebagai future leader, terus agent of change dan frontliner Bank Indonesia. Kemudian pemimpin kan identik dengan bermasyarakat, dengan bergaul dengan masyarakat. Di Genbi Tegal juga kita banyak melakukan kegiatan yang berhubungan langsung ke masyarakat seperti bersih pantai, terus kemarin UIN mengadakan kegiatan bimbel. Jadi itulah bentuk nyata kita sebagai calon pemimpin masa depan. Kalau tadi dijelasin sama Mas Arief mengenai mengemukakan pendapat dan kita bisa menerima pendapat orang lain, dan dari Mas Firdan udah menjelaskan kegiatan Genbi Tegal ini udah kayak gini Pak. Nah, itu berarti kita tuh udah cocok banget jadi fresh graduate yang dibutuhkan belum sih? Oh pasti. Jadi ini kelebihannya kalau masuk ke Genbi tidak hanya menerima beasiswa, tetapi banyak sekali segudang kegiatan melatih soft skill, hard skill semuanya dapat. Jadi insya Allah teman-teman Genbi nih sudah sangat siap menjadi pegawai di masa depan atau juga sebagai pengusaha di masa depan. Bahasanya Amin, sih amin. the next leader ya. Wah, luar biasa. Dan punya sifat great leader juga tentunya dong di sini Mas ya. Future leader. Masya Allah, semoga segera bisa diwujudkan dong teman-teman, harus mengaminkan nih. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau untuk mengenai mengemukakan pendapat dan tadi kita bisa mendengarkan orang lain itu kan kita harus bisa masuk ke wilayah ranah Genbi Tegal ini nih Pak. Nah, buat teman-teman biar mau mengemukakan pendapat dan mau mendengarkan pendapat orang lain di ranah 50 orang, kan setiap universitas kita dapat bantuan beasiswa dari BI itu kan 50 nih. Menurut dari Mas Fitron sendiri nih, kita untuk menyatukan biar teman-teman mau mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat gimana nih biar bisa punya soft skill FGD dan LGD pada saat kita cari kerja nanti kita udah kamu lolos gitu, itu gimana tuh? Ya, yang pertama itu punya mental. Jadi kita harus berani mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian kita juga punya wawasan. Jadi kita ketika mengemukakan pendapat tidak asal bunyi. Betul. Mungkin itu. Oke, tadi membahas mengenai wawasan, kayaknya Mas Arief pengen nambahin nih buat ilmunya kita. Sekiranya ada tambahan apa nih Mas Arief nih? Iya betul, tadi yang disampaikan Mas Fitron ya. Ketika kita ngomong jangan asgun. Jadi kita harus punya dasar yang kuat ketika kita ngomong. Jadi kelihatan loh mana yang pengen asal ngomong sama yang memang benar-benar ngomongnya berbobot, sangat terlihat di sana. Jadi kuncinya ketika kita mau FGD ataupun yang lain, kita kuasain dulu nih materinya terkait dengan apa. Sama kalau mau untuk ikut seleksi beasiswa BI, Genbi juga harus tahu apa itu BI. Jadi ketika ditanya semua udah tahu, clear. Intinya wawasannya ditambah dengan banyak belajar atau membaca.
Oke, nah jadi tuh membaca tuh nggak pernah memberhentikan ilmu ya Pak ya Mas ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi teman-teman Genbi bareng sama kita nih, kalian harus jangan pernah bosen buat baca. Karena itu sebuah hal penting. Kalau misalkan kita nggak bisa baca ya kita mau dapat informasi dari mana lagi, bener nggak nih? Nah, tapi jangan sembarang baca juga karena banyak hoax. Nah itu cara kita kenalin itu. juga nih sumbernya dari mana, jelas apa tidak. Mau tanya misalkan B itu tugasnya apa? Oh, sumbernya harus jelas dong. Oh, dari website BI misalkan. Tentu. Nah, itu yang penting. Sumbernya harus terpercaya, jangan dari sumber-sumber hoax yang kayaknya lagi marak sekarang, benar nggak nih Mas Witron? Oke. Nah, tadi tuh mungkin saran pendapat dari teman-teman tuh ada banyak yang masuk nih Mas mengenai nanti kan kita kan pasti ada saatnya untuk lulus. Nah, gimana sih pesannya kalau misalkan kita bisa menjadi fresh graduate yang menjadi incaran-incaran, bukan kita yang mencari perusahaan atau lembaga incaran tuh seperti apa tuh yang kita Ya, butuhkan? sama halnya yang kita lakukan sekarang ya. Kalau teman-teman gini bisa ya, secara akademik sudah bagus. Nah, oke, makanya dia lolos. Nah, selain itu punya banyak skill. Kayak misalkan Mbak Tika nih, dia bisa MC, jago ngomong. Mas Fitron sudah biasa berorganisasi. Artinya itu adalah pendukung-pendukung. Jadi ketika kita di interview, kita sudah tahu, oh ini basically orangnya sudah ada A, B, C, itu kelihatan Mbak. Tapi memang kalau kita pengen yang dicari banget, harus punya sesuatu yang sangat menonjol. Setidaknya ketika kita bersaing dengan teman-teman yang non-Genbi, kita punya kelebihan. Di luar sana sudah banyak yang tahu apa itu Genbi. Jadi mereka juga sudah, perusahaan-perusahaan sudah tahu bahwa oh ternyata teman-teman Genbi ini sangat berkualitas. Bank Indonesia ketika merekrut beasiswa ini dibekali banyak sekali soft skill. Kepemimpinan udah nggak usah ditanya lagi karena saya yakin 100% bahwa teman-teman Genbi itu punya soft skill kepemimpinan yang sangat baik. Contohnya Mas Fitral sebagai ketua komisariat Tiga yang universitas. 3 universitas, di bawahnya ada masing-masing komisariat, di bawahnya lagi ada divisi-divisi, di bawahnya lagi ada unit-unit. Nah, di mana semua itu pasti berproses ya. Ketika mau bikin program kerja, pasti teman-teman sudah melakukan FGD segala macam, itu bertahap. Jadi memang kalau mau FGD 150 orang pasti tidak bisa. Nah, ada tahapan-tahapan di mana masing-masing sudah mengemukakan pendapatnya masing-masing. Itu prosesnya, ya keren gitu. Luar biasa banget penjelasannya secara singkat. Kalau nanti teman-teman menjadi fresh graduate, harus banget pantengin YouTube ini biar kalian dapat ilmu yang banyak. Dan karena itu Mas Arief tuh udah pengalaman banyak banget nih. Kalau dari Mas Fitron nih, kan lagi mau jadi fresh graduate kan ya? Iya. Amin. Amin. Ditunggu amin ya kok. Iya, Nah, udah menyiapkan apa lagi nih dengan fasilitas udah dapet beasiswa Genbi. Kok tadi dari Mas Arief menjelaskan masalah kepemimpinan itu udah sangat-sangat gak perlu ditanyakan, udah jelas. Ada persiapan apa lagi nih kalau dari Mas Fitron? Mungkin yang utama ketika kita masuk dunia perkuliahan, kita kan bisa mendapatkan banyak kesempatan. Salah satunya kesempatan mengolah diri dan meningkatkan kualitas diri. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas diri? Salah satunya kita bisa bergabung di Genbi ini, di Genbi Tegal. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa melatih kepemimpinan dan melatih FGD serta LGD. Nah, tadi tuh kita udah dapat banyak banget ilmu, pengetahuan, dan informasi mengenai bagaimana sih cara jadi great leader and good teamwork. Nah, jangan lupa nih, mesti ada nih pesan dari Mas Arief bagaimana kita buat udah masuk Genbi, udah ikut organisasi. Nah, kita tuh kayak tadi nih, kalau udah digitalisasi, kalau udah semakin majunya perkembangan zaman, kita masih harus meningkatkan achievement. Ada tambahan-tambahan tips-tips lain gak nih Mas nih, biar kita makin bisa mencontek nih? Ya, sebenarnya kalau achievement ataupun capaian itu selalu kita berubah ya. Maksudnya punya tahapan-tahapan yang jelas. Ketika saya masuk kuliah, saya harus bagaimana. Ketika sudah mau kuliahnya, sudah mau selesai, harus bagaimana. Kalau sudah selesai, harus seperti apa. Itu juga harus dijelaskan dengan gamblang lah. Artinya punya achievement di masing-masing tahapan. Karena kalau achievementnya terlalu jauh, kalau menurut saya ya, agak berat untuk mengejarnya. Tetapi kalau kita mencoba untuk mentahapkan achievementnya itu, insya Allah kita nggak sadar bahwa kita sudah mencapai achievement itu. Oke,
achievement itu harus kalian tahap berjalan, karena kalau misalkan kita memberikan batasan terlalu tinggi itu juga berarti bermasalah gitu Mas, atau bagaimana itu? Ya, sebetulnya bagaimana memanage diri kita supaya mencapai achieve itu ya. Kalau menurut saya, ketika saya berpikir larinya 10 kilo itu terlalu berat. Tapi kalau saya mikir, 2 kilo. Tapi setelah 2 kilo, tambah lagi itu, Iya. menurut saya akan lebih enteng untuk mencapai hal tersebut. Oke, tuh teman-teman. Tapi jangan cepat rasa puas. Wah, itu biasanya itu kalau generasi muda sekarang ya, kita tuh selalu punya rasa cepat puas yang akhirnya setelah itu justru kita kalah. Cara menghilangkan stigma seperti itu gimana tuh Mas? Ya, ibaratnya kita sedang mengendarai sepeda motor ataupun mobil di jalan tol ya. Ketika kita mau nyelip kendaraan di depan, ternyata masih ada kendaraan lagi di depannya. Iya itu tuh. Masih ada lagi kayak gitu. Jadi memang selama kita masih menjalankan kehidupan ini ya, pasti nggak mungkin berhenti di satu titik. Karena begitu kalian lulus kuliah, masuk kerja nih, jadi pegawai dasar. Nah, harus ada achievement lagi untuk bagaimana naik lagi, gitu. Jadi memang nggak bakal selesai. Iya, tentunya gitu. jangan sampai cepat puas diri dong ya Mas ya. Betul, itu yang bikin kita jatuh tuh seperti itu. Karena wah, aku udah masuk Genbi nih, Uh. gitu kan. Wah, puas banget, Aduh. tapi lupa nggak berorganisasi, nggak menambah kapasitasnya untuk di tim leadersnya. Tapi habis itu teman-teman sudah berjalan semua, wah ternyata ketinggalan gitu. Iya. Jadi nggak lolos tahap keduanya. Wah, itu udah serem banget ya kalau denger-dengernya. Berarti jangan pernah kalian punya rasa tuh cepet puas diri. Nah, ini karena ketua korkomnya kita udah 2 periode, merasa tidak cepat puas diri dan selalu meningkatkan skill nggak nih? Iya, harus itu Harus, oke. Emang kita harus punya sama seperti Pak Arif tadi yang dikatakan Pak Arif, jangan mudah berpuas diri karena manusia kan harus belajar dan terus belajar. Entah ketika mungkin sudah di dunia kerja, udah lulus, kita harus tetap mengembangkan potensi diri. Itu. Dan jangan sombong kalau misalkan udah langsung masuk, tapi harus ngasih tanggung jawab juga kan ya. Makanya justru kalian jangan cepat puas diri, tapi kalian harus makin meningkatkan buat buktiin, aku tuh nggak sia-sia loh dapat PDH Genbi dan udah bukti masuk ke Genbi Tegal tentunya. Betul kan Jadi ya kayak Mas Mas? Fitron nih sebagai ketua juga nggak bisa puas karena Mas Fitron ketika bekerja tanpa anak buahnya, tanpa timnya yang solid bakal gagal gitu. Tanpa aku sepi. Iya, betul. Tanpa Chan ya. Chan. Bakal jadi sepi ya Chan. Betul Udah, banget tinggal Mas. di sini aja ya. Wah, seneng banget ini. Udah dapat aja. Teman-teman juga jangan sampai berpuas aja nih. Kalian juga harus bisa main ke perpus nih. Kayak hari ini teman-teman Genbi Tegal bisa buktiin kalau kita bisa melakukan podcast kerjasama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal sendiri buat nambah ilmu pengetahuan buat kalian, tentunya buat makin meningkatkan achievement dalam diri kalian nih. Ya, betul. Untuk menuju achievement itu kapasitas diri kita ditambah dulu baru dapat achieve ya. Wah, luar biasa banget. Karena gak ada yang 100% bakal langsung jadi kan ya Mas ya. Iya. Kita butuh proses. Betul. Jadi tadi kita tuh nggak kerasa ya udah lama banget nih kita dapet ilmu yang bermanfaat dari Mas Fitron dan Mas Arif juga nih tentang great leader and good teamwork. Nah, ada nggak nih motivasi quotes ya kalau zaman sekarang nih dari ketua korkomnya kita sendiri nih? Ada nggak nih kira-kira? Untuk anggota Genbi Tegal. Itu tentunya. Motivasi aja ya. Ya boleh. Khususnya untuk anggota Genbi Tegal yang semester 7, kalian kan, saya termasuk ya, kalian kan bentar lagi bakal menghadapi yang namanya skripsi. Mungkin juga ada yang sudah mengerjakan skripsi. Jadi buat teman-teman semester 7, tetap semangat, kerjakan skripsi kalian dengan maksimal, dengan tepat. Kemudian kalian kan bakal menjadi fresh graduate. Jadi persiapkan diri kalian untuk menjadi fresh graduate, tapi tidak benar-benar fresh. Jadi sudah Matang. sedikit matang. Sedikit matang. Dan mungkin Genbi Tegal juga berperan untuk mematangkan kita semua di sini. Wah, sangat luar biasa. Dan untuk yang semester 5, perjalanan kalian masih panjang. Kalian masih bisa mendapatkan banyak kesempatan yang mungkin bisa kalian dapatkan. Kuliah kan bisa dibilang bukan kesempatan yang bisa dimiliki semua orang. Jadi ketika kalian bisa berkuliah dan diberi kesempatan untuk kuliah, bertanggungjawablah dengan kesempatan yang telah diberikan
orang tua kalian. Nah, bertanggung jawabnya seperti apa? Bisa seperti bergabung ke organisasi atau bergabung ke kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas diri. Dan jangan lupa gabung ke Genbi Tegal, jadi ketemu sama kita semua nih. Iya. Nah langsung aja nih, kayaknya kalau dengerin omongannya Mas Peter udah banyak banget di bobot-bobotnya. Dan kita bakal dapat yang lebih berbobot lagi ilmunya dan lebih kalian bakal tahu nih seperti apa sih pendapat dari Mas Arif dan pesan-pesannya nih buat teman-teman Genbi Tegal, buat teman-teman maksudnya yang di luar Genbi Tegal, biar mereka tuh sama-sama bisa punya jiwa great leader, good teamwork, meningkatkan achievement diri, dan mereka paham kalau misalkan tujuan kalian lulus kuliah ini buat kalian semakin meningkatkan diri dan bisa menyenangkan diri sendiri ya biasanya ya Mas. Kalau kita udah kerja kan apa aja tuh seneng tuh. Pesan-pesan apa nih dari Mas Arif nih buat kita semua? Ya, pada level di menjadi Genbi udah achievement saat ini, tahap yang ini sudah dilalui. Nah, untuk lebih upskill lagi, kita yang pertama harus menjadi person yang lebih baik lagi, sehingga kita menjadi better person ya. Dimana teman-teman Genbi ini kesempatannya sudah banyak sekali yang didapat, macam-macam ya. Ini menjadi bekal ketika nanti teman-teman setelah lulus. Karena biar bagaimanapun teman-teman Genbi ini adalah salah satu harapan kami nanti ke depan. Nah, kalau sudah jadi better person, nanti selanjutnya adalah kita bisa menjadi better leader juga di sana. Better leader tidak hanya bagaimana terkait dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga tahu bahwa bagaimana sih tim kita. Dan kalau kita semua belum menjadi leader atau kita menjadi anggota tim, kita juga harus tahu nih, kita harus jadi tim yang solid untuk mendukung leader kita. Karena pencapaian dari leader kita adalah pencapaian juga dari anggota timnya. Sebagai leader nggak boleh sombong, sebagai tim juga harus support sama pimpinannya atau leadernya. Luar Gitu. biasa, keren banget. Udah masuk Genbi itu kalian jadi better person. Dan kalau kalian lulus, kalian jadi better leader. Jangan lupa, konsep habis itu kalian wajib jadi good leader and have a good teamwork. Nah teman-teman, sekian dari kita. Sebelum menutup, aku pengen ngucapin terima kasih banget nih buat Mas Arif udah mau menyempatkan waktu bertemu dan memberikan ilmu buat kita semua. Dan terima kasih juga buat Ketua Korkom kita. Sama-sama. Pokoknya nggak boleh bosan, kita bakal ngadain seperti ini di podcast yang tentunya sangat seru dan bermanfaat. Nah lagi kalau bukan di Gen Bincang, Genbi Tegal bincang-bincang. Tapi sebelumnya aku punya quotes nih buat kalian. Terlalu mudah ketika mencoba sesuatu adalah ekspektasi semu. Untuk itu jangan menyerah dan selalu berusaha mencoba hal baru. Bersama Genbi kita optimis dalam berkembang dan maju. Generasi baru Indonesia Tegal jaya dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.